Mungkin pertanyaan sederhananya ini Bang Hazrin mau nanya, kok nggak masuk partai Islam? Kan begitu kira-kira ya? Ya kan gampang-gampangnya begitu. Ya, bagaimana TGB melihat behavior atau perilaku atau akhlak berpolitik kita di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, lama sekali baru saya muncul lagi di depan Anda, dan hari ini saya hadir karena ada tamu luar biasa, tamu besar. Dan saya ajak Anda semua, kita sama-sama ngobrol. Saya akan ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah TGB, Tuan Guru Bajang. Ini Anda tahu, ya menurut saya Anda kenal lah tokoh ini. Jadi nama beliau itu adalah Muhammad Zainul Majdi, tapi sangat populer adalah TGB. Itu ada, Anda lihat ini, TGB, Tuan Guru Bajang. Iya, biar nggak ketukar bajunya, Bang. Ya. Beliau ini tokoh besar karena kalau di Jawa, Anda semua kenal NU, Nahdlatul Ulama. Maka beliau ini di Lombok. Di Lombok itu sangat terkenal dan masuk di dalam sejarah. Anda baca namanya Nahdlatul Wathon, NW. NW itu adalah NU-nya Lombok, dan beliau ini adalah tokoh NW. NW itu lahir dari orang tua beliau, dan sekarang NW menjadi kekuatan besar di Lombok. Itu lihat bajunya itu. Baju Perindo, partai itu Perindo ini. Nah, saya ini mempertanyakan tokoh sehebat beliau, tokoh sebesar beliau menjadi gubernur 2 periode di Lombok, tetapi masuk partai, dan partai itu Perindo. Saya mau tanya ini, apa yang menjadi alasan, spirit apa, semangat apa sampai membuat TGB ini masuk ke Perindo? Terima kasih Bang Azharid. Jadi kalau ditanya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya tentu ingin berkhidmat melalui jalur politik ya. Saya melihat bahwa jalur politik itu sesungguhnya jalur yang sangat penting ya di dalam membangun bangsa. Dan salah satu bagian atau instrumen yang juga sangat penting dalam politik adalah partai politik. Nah, saya memang ingin ikut bersama membangun bangsa. Kalau Bang Hazairin melalui pers, media, saya melalui politik dan partai politik. Kenapa Perindo? Karena ada ruang di situ, ada kepercayaan di situ, ada trust yang dibangun. Ya, saya dengan Bapak Haritanu Sudibyo, kami itu punya trust satu sama lain, sehingga ruang untuk mengeksekusi gagasan-gagasan saya itu terbuka lebar di Perindo. Bang Hazairin tahu kita lama di antaranya kita punya latar belakang pesantren, misalnya sama ya. Itu kita punya pandangan misalnya wasatiyatul Islam, moderasi beragama. Itu salah satu yang juga saya perjuangkan juga gitu. Dan di Perindo ada ruang untuk itu. Jadi ruang untuk mengeksekusi gagasan, memperjuangkannya, itu terbuka lebar di Perindo. Nah, saya mau tanya lagi, apakah tidak ada ruang lain selain di partai politik? Ruang itu banyak sekali, tetapi memang saya merasa ya, karena kebetulan dulu Allah memberikan amanah 10 tahun memimpin NTB, bahwa ternyata dakwah struktural itu sangat besar pengaruhnya di dalam mentransformasi masyarakat. Bukan berarti dakwah kultural itu tidak penting, tetapi ketika keduanya bisa berjalan bersama-sama, maka transformasi itu akan lebih cepat. NTB dulu dalam 10 tahun ketika saya berkhidmat sebagai gubernur, itu ada cukup banyak pencapaian-pencapaian, kuantitatif maupun kualitatifnya. Jadi pengalaman hidup, ya, kiprah sebelum ini ya, memberikan kepada saya keyakinan bahwa berkhidmat melalui jalur politik itu satu amal ibadah yang luar biasa. Jadi berkhidmat melalui jalur politik itu amal ibadah yang luar biasa. Sebagaimana amal ibadah melalui pers. Untuk banyak ruang ya. Saya sebetulnya kan gini Bang, saya potong nih Bang. Kita boleh ngobrol aja. Ya, oke. Jadi misalnya kita ada yang mengajak saya misalnya untuk bergabung.
Tapi kan kita ini berada pada tahap sama seperti Bang Hazarin juga kan. Kita bukan baru mulai hari ini gitu, tapi kita sudah berkhidmat di masyarakat sekian lama. Jadi yang kita cari kan sebenarnya bukan kredensial. Posisi misalnya waketum atau posisi apa yang gagah namanya, tapi ternyata tidak ada ruang yang cukup di situ. Hanya kredensial formalitas saja gitu. Nah, di Perindo itu ruang itu ada. Jadi saya merasa nyaman di situ. Ini teman lama sekali ya. Kita 2000, ketemu 2000 sudah berapa, Bang? 2004 dulu kita sudah ini ketemu. 19 tahun yang lalu ya. Tapi saya ngikuti perkembangan beliau. Dia menjadi gubernur 2 periode, saya nggak pernah datang ke sana dan memang sikap saya seperti itu. Kalau ada teman jadi pejabat, jadi pemimpin, saya tidak akan pernah datang ke situ. Ya, sama juga dengan yang lain. Pak Jokowi jadi pemimpin, saya tidak pernah datang juga. Tetapi saya adalah orang yang mempertanyakan. Coba tanya teman-teman. Mengapa teman saya, tokoh ini kok masuk politik? Dan yang kedua, politik kok maksudnya partainya Perindo gitu loh. Kenapa bukan partai yang lain? Nah, kita ini kan sama-sama kita sekolah belajar di pesantren. Kenapa harus milih Perindo? Mungkin pertanyaan sederhananya ini Bang Hazarin mau nanya, kok nggak masuk partai Islam? Kan begitu kira-kira ya? Ya kan gampang-gampangnya begitu. Saya punya keyakinan Bang, dari pendidikan yang dulu saya terima di Al-Azhar, bahwa dalam ruang muamalah, termasuk diantaranya itu ruang politik, Islam itu tidak membawa jargon, tidak membawa nama, tapi menghadirkan substansi dan nilai. Jadi partai apapun, kalau dia membawa nilai-nilai, di situ dia menghormati nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesetaraan, nilai tidak mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan sendiri, tapi menghadirkan kemaslahatan bersama, maka dia Islami, apapun namanya. Sama seperti dulu Nabi membangun pasar di Madinah, kan nggak ada tulisannya Bang. Hadza sukul Islam, kan nggak ada. Ini pasar Islam, kan nggak ada. Pasar itu dibuka oleh Nabi untuk siapapun, dengan syarat ketika orang bertransaksi, dia tidak ada goror, tidak ada tipu-menipu, tidak ada manipulasi. Dengan kata lain apa? Dalam ranah ekonomi, dalam ranah politik, budaya, itu semua ranah muamalah, Islam tidak memberikan patokan nama atau bentuk tertentu, tapi menawarkan tatanan nilai. Siapa yang mau konsisten di tatanan nilai, maka dia Islami. Dia telah menunaikan tuntunan Islam dalam hal itu. Bagaimana pandangan TGB? Dari sudut pandang TGB terhadap Islam dan politik. Islam dan politik, ya seperti saya sampaikan tadi, Islam politik itu dalam pandangan Islam adalah salah satu subbagian dari muamalah. Dan karena itu Islam memberikan seperangkat nilai. Apakah muamalah ini penting? Sangat penting. Kan ayat terpanjang dalam Al-Quran itu bukan ayat ritual ibadah, bukan ayat akidah. Bahkan akidah itu ayatnya pendek sekali, kul huwallahu ahad. Tapi ayat yang paling panjang kan ayat tentang hutang piutang, 282 suratul Baqarah. Hutang piutang itu kan bagian dari transaksi ekonomi. Kenapa kok Al-Quran membahasakan tentang ekonomi itu demikian panjang? Karena dia sangat penting untuk menata kehidupan. Nah, demikian pula politik. Karena itu kalau ditanya bagaimana posisi politik dalam Islam, ya penting. Karena dengan politik yang baik, kalau dalam konsep Ibnu Aqil itu kan makana fi'lan yakunun nas ma'ahu aqrab ila shalah wa ab'ad anil fasad. Politik itu sederhananya adalah seperangkat tatanan yang dengannya manusia lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kemudaratan. Jadi itu penting gitu. Karena itu Islam menawarkan tatanan nilai-nilai dalam berpolitik yang baik. Apakah semua partai politik yang ada di Indonesia ini, kita tidak menyebut partai politik itu siapa pimpinannya, siapa pendirinya, dan seterusnya, apakah itu layak disebut sebagai alat tadi untuk mencapai? Tergantung dari praksisnya, tergantung dari perilakunya, tergantung dari tabiatnya. Kalau perilakunya itu manipulatif, ya dia jauh dari cita-cita politik Islam. Se-Islam apapun dia membawakan dirinya ke depan publik. Dengan seperangkat bahasa Islam,
ornamen Islami, tapi kalau tabiat dan perilaku politiknya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa Islam, ya itu bukan sesuatu yang diharapkan oleh Islam. Sebaliknya, satu partai, ini ekstrimnya nih Bang, satu partai yang tidak pernah menisbahkan dirinya kepada Islam secara resmi, tidak pernah mengatakan kami partai yang mengusung nilai-nilai Islam, tapi ketika dia berpolitik, dia betul-betul bekerja untuk masyarakat dengan ketulusan, dengan penghormatan kepada nilai-nilai kemanusiaan, maka dia menjadi partai yang dalam tanda kutip Islami. Pak TGB sekarang ini dengan pengalaman sebagai gubernur 2 periode, kemudian terlibat di dalam berbagai, masuk ke dalam sistem yang cukup tinggi di Indonesia, kemudian sekarang masuk di partai politik. Bagaimana Anda melihat masa depan bangsa Indonesia yang jauh di sana dengan apa yang sedang terjadi sekarang? Kalau kita masih memelihara beberapa hal di tengah kita akan kesulitan. Satu di antaranya adalah perilaku yang menyebabkan distrust antar kita itu semakin besar. Di situ macam-macam lah. Misalnya dalam konteks politik, perilaku politik identitas. Itu membuat distrust kita makin besar. Dalam ekonomi misalnya, berekonomi yang sangat liberal. Jadi betul-betul siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang bermodal, dia yang sukses. Kalau seperti itu terus, tanpa kita menyiapkan kartu pengamannya, kita akan semakin distrust. Dalam misalnya tatanan sosial juga, kalau kita mengembangkan superioritas kesukuan, ya, suku apapun atas suku yang lain, kita pasti akan semakin besar distrust. Dan kalau distrust ini tidak kita kurangi, maka kita akan tetap terjebak. Indonesia pasti tumbuh lah Bang. Indonesia ini dirahmati Allah. Kan kata founding fathers begitu kan, atas berkat rahmat Allah. Pasti dijaga lah. Tapi kita tidak akan berhasil lepas, misalnya kalau dalam konteks ekonomi, tidak akan bisa lepas dari middle income trap itu. Tetap jadi negara dengan penghasilan menengah saja, nggak pernah bisa menjadi negara dengan penghasilan tinggi. Kenapa? Ada distrust. Energi kita habis untuk saling menghujat satu sama lain. Distrust yang Anda maksudnya adalah distrust antar kita sebagai satu bangsa. Kalau kita tetap membawa itu dalam perilaku kita berbangsa hari ini, yang politisinya kerjanya hari-hari membangun distrust satu sama lain, yang para pelaku ekonomi juga hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tapi tidak menyiapkan katakanlah untuk kemanfaatan orang banyak, dan demikian juga yang lain, maka kita akan semakin jauh Bang. Tetap kita satu tempat, tapi kita semua dengan alam pikiran kita masing-masing. Tidur di tempat tidur yang sama, tapi mimpinya beda-beda. Nah kalau ini tetap, ya repot kita. Yang menyebabkan distrust itu apa? Egosentris. Itu anania. Dan anania itu sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan penyakit pertama Bang, yang menghinggapi satu makhluk yang sebenarnya hebat, akhirnya jadi hina, yaitu iblis kan, karena dia menganggap diri lebih baik. Jadi menurut saya semua kita ya, termasuk ya disebut para elit ya, dan Bang Hazri juga elit juga ya. Elit dalam arti tokoh pers ya, dan pers kita tahu juga pilar demokrasi. Semua elit ya harus bekerja, diletakkan di kepalanya, di hatinya ya kemaslahatan bersama, bukan kepentingan sendiri-sendiri. Yang bisa dan tidak boleh kontestasi jangka pendek itu mengorbankan kepentingan jangka panjang. Jangan yang 5 tahunan itu membonsai semua yang sudah ditanam oleh para pendiri bangsa. Yang bisa mereduksi itu, apakah pemimpin kita mengoreksi kembali tata nilai yang sedang berkembang ini? Menurut saya Bang, kan kita kan patronase kita kuat di Indonesia. Tidak ada orang yang tidak punya patron. Baik itu dalam konteks keagamaan, ya dia selalu punya ustadznya siapa. Gitu, betul. Politik juga, siapa sih idola politiknya. Kemudian ekonomi juga, dan seterusnya lah. Bahkan di tingkat sosial yang kecil, misalnya di kampung, di mana selalu punya patron. Patron-patron inilah ya para tokoh, ya, para elit ini dalam semua tingkatan itu sangat penting. Termasuk tokoh-tokoh pers.
Jadi kalau sinyal untuk membangun kembali trust kita itu dikeluarkan oleh para elit ini, maka kita akan menjadi bangsa yang lebih nyaman berbangsa. Tapi kalau para elit tidak menggunakan privilege yang dia punya sebagai elit apapun itu, maka ia akan semakin besar distrust itu. Nah, kalau pertanyaannya tentang tentang regulasi, tentang institusi, saya yakin ya Bang Hazirin sama saya, kita kan bisa ngelihat Bang, kalau bicara pasca 98, ketika bicara reformasi politik, ya kan kita sudah punya institusi politik yang sangat lengkap Bang. Yeah. Apa yang nggak ada di Indonesia? Yeah. Partainya bahkan lebih dari cukup. Yeah. Ya, kemudian juga eksekutifnya lengkap, yudikatifnya lengkap, legislatifnya lengkap, bahkan kita punya DPD ala Senat Amerika, walaupun kewenangan nggak jelas atau kurang, tapi anggarannya ternyata besar sekali. Bahkan kita punya Mahkamah Konstitusi. Saya ingin menegaskan lagi bahwa DPD kita itu mirip Senat Amerika, tetapi kewenangan nggak ada, anggaran besar, kewenangan nggak ada. Jadi agak-agak mubazir Bang, dan dalam agama nggak boleh kita mubazir kan. Oke. Nah, institusi kita lengkap Bang, tetapi behavior dari institusi itu kan yang lebih penting. Kan institusi itu kan nama, isinya kan tetap manusia. Jadi ketika manusia-manusia yang ada mengisi institusi itu tidak punya integriti, ya repot kita. Ya, bagaimana TGB melihat behavior atau perilaku atau akhlak berpolitik kita di Indonesia? Cenderung menghalalkan segala cara. Jadi kita ini mengaku para pewaris founding fathers yang sangat bijak ya. Tapi dalam berpolitik kita lebih suka meniru Niccolo Machiavelli. Yang penting dapat dengan cara apapun. Menurut saya untuk Indonesia yang besar dengan diversity yang sangat tinggi, kemajemukan yang luar biasa, cara-cara berpolitik seperti ini lambat laun akan membuat kita semakin jauh satu sama lain. Kan kita dari dulu diajarkan tidak boleh menang sendiri. Jadi itu juga satu sisi yang saya lihat ya, ketika ini orang boleh saja menginterpretasi macam-macam, tapi ketika Pak Prabowo diajak oleh Pak Jokowi masuk ke kabinet, itu menurut saya adalah satu upaya yang luar biasa untuk menjaga satu nilai kita, yaitu apa? Kebersamaan. Untuk para penulis demokrasi ala Amerika itu aneh emang. Iya, ini aneh karena ini tidak pernah terjadi atau jarang terjadi di dunia. Ya, bisa kok seperti itu Indonesia. Nah, saya sayangnya menurut saya ketika para elit kita membaca itu sangat sering dibaca hanya sebagai dari perspektif pragmatisme. Ini berarti Pak Jokowi nggak mau diganggu 5 tahun nih, gitu. Biar dia aman mimpin, dia tarik Pak Prabowo ke dalam. Kalau saya nggak mau baca kayak gitu, saya tidak cukup membaca di situ, tapi saya melihat bahwa ini sebenarnya adalah cara Pak Jokowi untuk mengingatkan kita bahwa berdemokrasi, secanggih apapun instrumen kita berdemokrasi, tapi nilai yang kita warisi dari tanah Indonesia ini nggak boleh kita tinggalkan, yaitu kebersamaan. Ya, dan kebersamaan itu adalah satu nilai besar ya yang terus ditumbuh kembangkan. Tapi kan partai politik yang sebegini banyak ya korbanan partai politik ini kan justru mereduksi nilai-nilai kebersamaan itu. Karena kebersamaan itu terpolarisasi ke dalam kelompok-kelompok, kebersamaan dalam kelompok, kebersamaan dalam itu. Enggak dong, Mbak. Jadi menurut saya multi partai itu tidak selalu berarti negatif. Multi partai juga bisa menjadi medium untuk menyerap keberagaman kita. Ya, Indonesia ini demikian beragamnya, sehingga mungkin kalau cuma 1-2 partai itu belum mampu diabsorb semua aspirasi masyarakat. Maka dengan partai yang banyak ini diharapkan sebanyak mungkin aspirasi bisa ditampung. Dan kalau aspirasi sudah ditampung, artinya apa? Berarti semua aspirasi kan masuk menjadi jalur konstitusional, dan itu jauh lebih baik daripada disuarakan di jalanan, daripada disuarakan dengan kekerasan.
Jadi multi partai menurut saya Maksudnya terkoridor ke dalam. Iya, dia menjadi bagian dari politik yang ada adabnya, ada rule-nya gitu. Jadi multi partai di Indonesia menurut saya tidak masalah. Nah, tinggal bagaimana partai yang banyak ini ya bisa sering ketemu antar elitnya gitu. Dan bertemunya bukan hanya dalam kontestasi 5 tahunan, tapi bisa tetap setiap saat ya. Menurut TGB, politik beradab itu seperti apa? With values, dia harus punya nilai. Ya. Karena bagi saya itulah yang membedakan antara kita dengan penghuni hutan rimba. Ya. Iya. Hutan rimba itu berpolitik juga dia. Cuma politiknya adalah bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya, ya, dan bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, mestinya kita yang di luar hutan ini ya bisa membangun politik yang lebih berbeda dengan politik yang ada di hutan rimba itu ya. Bagaimana Anda melihat keberagaman yang ada di Indonesia ini dari berbagai sudut? Di sini Indonesia ini begini banyak suku bangsa, begini banyak agama, begini banyak partai politik, begitu banyak keberagaman secara ekonomi, secara sosial. Salah satu yang menyebabkan saya sangat tidak suka dengan politik identitas ya Bang Azairin, dalam arti menggunakan sentimen primordial, entah itu suku atau agama atau ras, untuk membangun supremasi politik, menyingkirkan orang yang berbeda, mengklaim kebenaran hanya miliknya, adalah karena politik identitas itu menjadikan keberagaman yang semula modal sosial menjadi barrier sosial. Jadi kan selama ini keberagaman ini kita lihat sebagai kekayaan di Indonesia, modal sosial kita untuk saling mengisi. Ya, Indonesia ini katakanlah ada daerah yang dikatakan mayoritas Muslim, semuslim-muslimnya, tapi tetap ada umat non-Muslim di situ. Ada yang sehindu-hindunya kayak di Bali, tapi banyak juga umat Islam di situ, dan terbangun tatanan sosial yang baik. Artinya apa? Sudah berhasil kita menjadikan keberagaman sebagai social capital. Nah, ketika hadir politik identitas, dia mau merusak social capital itu menjadi social barrier. Social barrier artinya ya hambatan dalam kita berjumpa, berkolaborasi. Itu beda dia. Agamanya nggak sama. Itu menurut saya Bang Azairin, tidak hanya terkait dengan kontestasi 5 tahunan, tapi dia itu mau merusak satu fondasi kita, bahwa at-ta'adudiyah itu hiya sarwah, bahwa diversity adalah kekayaan kita. Tuhan juga sudah mengatakan bahwa kita ini diciptakan. Ya, apalagi sebagai Muslim kan. Iya. Kalau kita sudah sebagai Muslim, urusan mata sipit belok, warna kulit, suku dari mana, bahkan lahir sebagai agama apa, itu nggak dibahas dalam Islam kan. Lita'arofu dalam hujurat. Jadi udah selesai. Jadi kalau kita meributkan lagi sipit atau belok, warna kulit, ras apa, kita kembali kepada jahiliyah. Ketika masa di mana ya memang di situ qabailiyah, ya, yaitu kesukuan, kelompok-kelompok itu betul-betul eksklusif satu sama lain. Dan kalau begitu datang Islam kan semua itu dihancurkan oleh Rasul, membangun kesetaraan. Saya ingin melihat lagi bagaimana pandangan TGB terhadap situasi yang ada saat ini, terutama situasi ekonomi. Ini saya pengen ini karena ini tokoh ini jarang-jarang saya ketemu, jadi hari ini saya minta banyak pandangan beliau tentang keadaan yang sedang kita hadapi di Indonesia. Kalau ekonomi sih saya itu melihat ya alhamdulillah wa syukurillah, kan kita selalu kalau kata Rasulullah SAW itu kalau urusan-urusan dunia ya, artinya ketika kita sudah bekerja keras, berikhtiar, dan kita sampai pada satu titik tertentu, kata Rasul itu lihat yang lebih bawah. Ini kalau kita sudah bekerja keras nih Bang ya. Jadi ketika kita di Indonesia sudah bekerja keras, bersama-sama membangun, lalu kita pada hari ini berada di posisi yang sekarang, kita syukur. Karena ternyata ilustrasinya misalnya nih Bang, sekarang ada 46 negara yang antri jadi pasien IMF. Alhamdulillah kita enggak. Ada negara yang debt rasionya, rasio hutangnya itu lebih 100% dari GDP. Kita baru 30-an.
di bawah batas APBN. Alhamdulillah. Ada negara-negara yang terjerat hutang dari satu negara saja. 1-2 negara di Afrika ada cerita tentang itu kan Bang ya. Kita alhamdulillah. Kalau kita lihat struktur hutang, kita baca dalam-dalam, oh ternyata hutang kita itu banyak hutang dalam negeri, ya bentuknya obligasi, ya dibeli sama masyarakat juga gitu. Jadi relatif aman lah. Ada dari luar negeri tapi relatif aman. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita bersyukur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa alhamdulillah struktur ekonomi kita itu UKM-nya 90% lebih. Artinya itulah ekonomi rakyat gitu. Kalau strukturnya itu berkurang jadi sedikit, nah itu kan repot kita. Tapi ketika struktur ini besar, yaitu menunjukkan aktivitas ekonomi itu dilaksanakan oleh semua, ya, dengan segala PR dan kekurangan. Jadi kalau saya sih alhamdulillah. Pandangan TGB terhadap kepemimpinan Jokowi. Pak Jokowi menurut saya dia konsisten pada apa yang saya sebut dengan Indonesia sentris dalam membangun. Artinya program dan kebijakan anggaran itu dia berusaha sebarkan dan dia berikan tidak hanya kepada daerah-daerah yang sudah solid secara demografis dan sudah tumbuh secara ekonomi sebagaimana pendekatan sebelumnya. Kalau dulu kan ada formula untuk memberikan anggaran itu kan berapa orang tinggal di daerah itu, seberapa banyak daerah itu menyumbang untuk PDB Indonesia. Ya kalau kayak begitu terus Bang Hazirin, daerah yang maju akan terus dapat anggaran yang paling besar. Sedangkan daerah yang sedikit penduduknya, yang belum tumbuh, yang baru tumbuh, dia dapat kecil. Karena orangnya dikit. Nah oleh Pak Jokowi itu balik. Maka dia bangunlah di tempat-tempat yang memang belum ada pertumbuhan ekonomi besar. Dengan maksud apa? Ya itulah yang menjadi trigger untuk menciptakan pertumbuhan baru. Lalu kemudian ada yang protes, wah ada bandara itu kosong, mereka mubazir. Iya, memang kita harus melalui itu. Kita harus melalui waktu di mana infrastruktur itu nanti pada akhirnya akan menjadi trigger penarik. Ketika dia belum, ya itulah prosesnya. Gitu. Tapi kalau tidak dibangun, ya tidak ada insentif untuk pertumbuhan di situ. Maka akhirnya yang disebut keadilan sosial akan semakin jauh. Daerah yang sudah maju, menyumbangkan PDB besar, ya sederhananya misalnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa kan provinsinya menyumbang PDB besar. Jawa Timur berapa persen, segala Jawa Barat. Kalau hanya diukur dari berapa yang sudah dikontribusikan untuk PDB, anggaran akan ke sana terus. Nah terus gimana? Sulawesinya, ya Sulawesi Selatan oke lah, tapi yang lain yang masih dalam pertumbuhan. Kalimantannya, NTB-nya. Karena itu Pak Jokowi misalnya berulang kali ke Papua, ke NTT. Berapa sih sumbangan NTT untuk PDB Indonesia kan kecil. Tapi terus beliau datang meresmikan infrastruktur, membangun bendungan-bendungan apa untuk menunjukkan Indonesia sentris. Menurut saya itu salah satu legacy Pak Jokowi. Dan saya berharap itu bisa diteruskan, Bang. Karena kalau Indonesia sentris ini dijaga, itu akan menjadi katup pengaman persatuan kita. Semua orang merasa nyaman jadi Indonesia. Ya, yang di Jawa, di luar Jawa, dan dimanapun. Dalam hal keberagaman tadi, dalam pemerintahan Jokowi ini seperti apa? Saya melihat Pak Jokowi itu berusaha untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dengan beragam hal lah. Tapi ada kontranarasi yang terbangun memang, dan itu sebenarnya bukan hanya 2019, tapi dari 2014. Ya, Bang Hazirin tahu lah, dari 2014 kan kayak apa. Pak Jokowi dituduh anti-Islam, apa segala macam. Ya, itu kita bicarakan di sini dengan beliau. Padahal ketika kita ke Solo, ternyata keluarga beliau itu jamaah pengajian Muhammadiyah. Terbiasa dalam manakiban juga. Dan ternyata tidak pernah ada masalah. Nah, dari 2014 dibangun dan itu diawetkan gitu. Karena apa? Karena itulah yang dianggap paling mungkin untuk menggerus keterpilihan beliau. Nah, akhirnya itu kan menyebabkan distrust juga ya. Menurut TGB, ya ini kan kalau kita melihat ya, ini banyak keluhan dari tokoh-tokoh Islam yang ini.
terhadap kepemimpinan Jokowi dengan bla 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 begitu. Menurut TGB, Islam maksudnya ini. Apa kalau ada kaidah Bang ya, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Menjudge sesuatu itu harus dilandasi dengan pandangan yang utuh, mengerti tentang sesuatu itu. Masalah terkait dengan ada istilah kriminalisasi ulama misalnya, tokoh-tokoh Islam. Iya. Nah, saya coba menelaah itu, Bang. Saya coba telaah sampai sedalam-dalamnya. Ternyata yang terjadi adalah persinggungan beberapa tokoh agama yang terjun dalam politik praktis ya, dengan pemerintahan yang sekarang. Jadi ini sebenarnya bukan isu agama, tapi isu politik dan isu hukum. Ya, jadi ya agama jadi instrumen di situ. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat yang sama, Pak JK sendiri menyampaikan bahwa aktivitas berislam di Indonesia ini sangat marak, Bang. Dulu saya pernah ketemu sama Bang Sutrosno Bahir di Simpurk, beliau tinggal kan. Beliau cerita nih di Simpurk. Ya, pernah kesini juga tuh. Pak TGB, tahu nggak Pak TGB? Dulu di kompleks saya ini orang elit semua, orang kaya semua kan. Dulu itu nggak ada yang namanya pengajian, nggak ada. Jumatan pun itu ya paling orang tua dah, itu pun sebagian. Tapi sekarang Pak TGB, bukan hanya ada satu pengajian di satu rumah, bahkan di satu rumah itu bisa ada pengajian bapaknya, ada pengajian ibunya, ada pengajian anaknya, ustadznya beda-beda. Kalau Jumatan udah macet. Jadi ritualitas kita, kemudian semangat mendalami agama di Indonesia luar biasa. Artinya apa? Kalau tidak ada kondisi sosial politik yang kondusif, kan nggak bisa juga berkembang. Nah, inilah menurut saya batu uji yang paling sahih terhadap klaim itu. Benar nggak klaim itu bahwa Islam tertindas di Indonesia? Lihat saja aktivitas beragama. Bang, saya itu ke negara Arab, Abang juga lah sebagai jurnalis kan. Abang pernah lihat di negara Arab atau di negara manapun di dunia ini ada pengajian nutup jalan? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Bisa ditangkap polisi, Bang. Nggak ada. Di Mesir itu yang ada Al-Azhar di situ, yang udah Islamnya udah istilahnya dari zaman sahabat, Amr bin As bawa Islam di situ. Nggak pernah ada pengajian di jalanan. Nggak boleh. Karena dalam Islam kan memang nggak boleh nutup jalan. Jalan itu dibuat untuk orang lewat. Tapi di Indonesia... Dan itu dianggap duri ya. Dan siapa yang mendekatkan duri? Ya, disingkirkan. Betul. Itu ya. Di Indonesia, Bang. Coba. Bahkan di Indonesia kalau misalnya seorang tokoh sudah sangat besar, begitu minta izin jalan untuk pengajian nggak dikasih, dia bisa teriak sama jemaahnya. Oh, kita ini dihalang-halangi berislam. Begitu, Bang. Kita nggak dibolehin gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya, ada banyaklah cara lain untuk membangun syiar agama tanpa menyulitkan orang lain, tanpa menghadirkan potensi mudarat untuk orang lain. Dengan kata lain, saya ingin katakan di Indonesia ini kita berislam itu luar biasa lah fasilitasnya. Bahkan kalau saya pernah diskusi dengan salah satu pimpinan parlemen di Mesir ya, kita bicara tentang regulasi yang diambil dari ajaran Islam. Lah lebih lengkap di Indonesia, Bang. Kita sudah punya, maksudnya regulasi ekonomi, kita undang-undang perbankan syariah ada, undang-undang asuransi syariah ada, undang-undang sukuk, obligasi ada, undang-undang jaminan produk halal ada, undang-undang haji, undang-undang wakaf, undang-undang zakat, apalagi. Jadi regulasi yang mengatur, yang memfasilitasi umat Islam untuk bisa beragama dengan baik, itu termasuk paling lengkap di Indonesia, dibandingkan bahkan dengan negara-negara Arab. Jadi mau alasan apa, Bang? Apakah karena ada 1, 2, 3, 5, 6 yang bermasalah dengan hukum, lalu kemudian Islamnya yang dianggap dizolimi? Kita perlu hati-hati loh, Bang. Tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan saya mewakili 100% Islam. Islam adalah saya adalah Islam. Nggak bisa. Kalau Anda bermasalah, ya Anda yang bermasalah, bukan Islam. Karena Rasulullah SAW sendiri kan sering kali mengatakan agama ini milik Allah, saya penyampai risalah. Nabi aja udah rendah hati begitu, tidak berani mempersonifikasi dirinya sebagai yang mutlak, ya. Tapi tetap mengatakan ya Islam milik Allah, saya hanya menyampaikan risalah. Apalagi kita gitu yang penuh dengan kekurangan.
Jadi kita perlu berendah hati juga lah sebagai tokoh agama, Bang. Jangan kita punya masalah-masalah subjektif, masalah pribadi, lalu kita mobilisasi umat untuk kemudian menggaungkan itu sebagai masalahnya Islam. Enggak, Islam nggak bermasalah di Indonesia. Islam baik-baik saja, insya Allah. Sahabat, saya berharap Anda mendapatkan perspektif dari tokoh ini, karena itu saya ingin mengajak beliau lagi, bertanya beliau lagi, bagaimana Anda melihat penerapan hukum di Indonesia? Ini agenda, ini PR, ini tantangan. Institusinya udah lengkap. Pengadilan kita dari kabupaten sampai Mahkamah Agung ada. Bahkan ada komisi judisial, dan itu masuk dalam Undang-Undang Dasar. Tapi praktiknya ya, sudah gaharu, cendana pula. Jadi ini kalau apa namanya tuh, kalau ibaratnya ilustrasinya hadis yang malaikat Jibril nanya gitu kan, kapan hari kiamat gitu. Lalu Nabi mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya gitu. Ya sama, Bang. Jadi yang nanya lebih tahu daripada saya gitu. Abang lama di pers. Tapi kita tidak boleh pesimis. Ya, kita kan ini bangsa yang dibangun dengan optimisme ya. Karena itu ya saya melihat bahwa ada arus yang tetap ingin membudayakan praktik yang destruktif itu. Ya, terakhir misalnya ada di institusi keuangan apa. Ada memang yang mungkin dia mewarisi itu dari generasi sebelumnya, atau dia sudah berada di comfort zone, atau dia mendapatkan kemanfaatan ekonomi pragmatis, lalu dia ingin membudayakan itu. Tapi ada juga arus kuat yang memang ingin Indonesia lebih baik, dan kita harus mendukung yang punya aspirasi kuat untuk itu. Tadi Anda menilai dalam perspektif Anda bahwa Jokowi sudah sebegitu luar biasa ya memimpin Indonesia ini. Kira-kira pemimpin masa depan di Indonesia ini harusnya seperti apa setelah Jokowi? Kalau menurut saya sih Indonesia butuh pemimpin yang betul-betul mampu menavigasi Indonesia dengan baik. Tantangan Indonesia ke depan itu menurut saya dari seluruh aspek-aspek yang kita tadi itu. Ya, internal dia harus mampu membangun trust ya antar pihak ya, mengembalikan ya. Ada satu dua hal yang hilang dari kita ya. Perjumpaan kita makin sulit kalau beda. Bahkan kadang-kadang satu agama pun celananya panjang atau pendek gitu, di atas mata kaki apa di bawah gitu kan. Jadi terlalu banyak aksesoris yang kita bangun untuk membatasi pergaulan sosial kita. Nah, pemimpin ke depan dia punya PR ya untuk terus merukunkan, untuk membangun, dan yang dia lakukan ya, ini juga sering saya sampaikan. Kita seringkali terjebak, misalnya kalau bicara tentang keberagaman, perbedaan, selalu mengatakan, mari kita bertoleransi. Saya mengatakan toleransi nggak cukup, Bang. Yang kita perlukan bekerja sama. Ada orang yang toleran tapi nggak mau kerja sama, Bang. Bang nih punya tetangga yang beda. Ya hormati, ya udah dia beda sama kita, nggak usah ganggu ya, gitu. Ya kita nggak ganggu, tapi nggak mau kerja sama juga. Nggak mau ketemu juga. Kan sudah toleran, tapi tidak mau bekerja sama untuk membangun kehidupan sosial lingkungan yang lebih baik. Indonesia butuh kerjasama, tidak cukup hanya toleransi. Karena di sisi yang lain, kalau bicara toleransi, apalagi dalam konteks agama, dan tadi pemimpin yang akan datang itu harus bisa menavigasikan itu. Iya, dia harus mampu membangun kerjasama seluruh elemen dengan lebih kuat lagi secara internal. Kemudian dalam pandangan saya juga, saya orang yang meyakini betul ya bahwa ilmu dan teknologi itu kunci. Jadi pemimpin ke depan juga harus mampu membangun inklusivitas pendidikan. Ya, dan hari ini itu sebenarnya jauh lebih mudah dibanding dulu. Kalau dulu kita bicara tentang inklusif itu adalah ya kita mesti bangun sekolah di tempat yang jauh, harus keluar sekian puluh M. Nah, kita nggak punya, Indonesia terlalu luas. Sekarang ada internet. Jadi digitalisasi hari ini itu sebenarnya shortcut juga untuk membangun pendidikan yang inklusif. Nah, karena itu menurut saya pemimpin ke depan ya dia harus terus-menerus memberikan perhatian yang sangat besar
kepada pembangunan sumber daya insani melalui pendidikan khususnya. Lalu kalau keluar, ya menurut saya pemimpin ke depan, dia harus mampu menjaga Indonesia di tengah tarik-menarik geopolitik global yang sangat keras ya per hari ini, apalagi besok. Terlebih Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam, ada rare minerals itu yang logam-logam yang jarang yang kita punya, yang pasti akan membuat kekuatan-kekuatan besar yang ekonomi mereka bergantung pada ini akan berusaha menjadikan Indonesia menjadi satelit mereka. Apakah Anda melihat tokoh-tokoh Indonesia yang saat ini punya visi atau memiliki visi seperti yang Anda harapkan itu? Ya mungkin kalau belum bicara kali Bang ya, gitu ya? belum bicara jadi kita nggak tahu. Ada satu tokoh mengatakan saya nggak perlu visi misi, saya yang penting saya punya rekam jejak gitu. Pertanyaannya itu kan rekam jejak ketika belum jadi presiden. Iya. Kalau misalnya seorang gubernur ya mengatakan saya tidak perlu visi misi ya, itu imajinasi gitu. Lihat ya rekam jejak saya jadi gubernur. Masalahnya adalah Anda tidak hendak maju sebagai gubernur lagi. Anda mau jadi presiden. Betul. Jadi nggak bisa Anda mengatakan lihat rekam jejak sebagai gubernur. Itu Anda bisa lakukan kalau Anda mau kampanye pilkada yang kedua di provinsi yang sama. Bahkan kalau Anda pindah provinsi pun Anda harus jelaskan lagi visi yang beda. Karena Jakarta nggak sama sama Jawa Tengah sama sama NTB nggak sama dengan Papua. Nggak bisa Anda mengatakan, wah saya sudah jadi gubernur. Ketika misalnya mencalonkan diri jadi gubernur Papua misalnya. Oh saya sudah jadi gubernur Sumatera Sulawesi Selatan. Saya nggak perlu lagi lihat rekam jejak. Ya kan beda, lanskap geografisnya beda, orang-orangnya beda, sukunya beda, problemnya beda. Jadi menurut saya itu agak naif menurut saya. Jadi Anda sebagai calon pemimpin, apa gagasan Anda untuk Indonesia? Iya. Itu yang kita harapkan. Bagaimana kita belum lihat. Belum lihat. Kenapa Anda tidak tampil sebagai calon pemimpin Indonesia masa depan? Saya tidak pernah putus menyampaikan ya beberapa pokok pikiran saya ya tentang keislaman, kebangsaan, yang saya yakin di situ ada kebaikan ya. Dan saya sangat bersyukur bahwa itu juga mendapatkan feedback yang baik ya. Banyak juga yang merasa punya concern yang sama. Nah, kemudian bahwa itu nanti akan bergulir ya, entah kapan kepada sesuatu, ya itu kan hanya takdir saja. Tapi intinya adalah saya orang yang lebih suka kalau kita di politik itu bicara tentang gagasan, jangan bicara tentang sosok. Karena kalau kita bicara tentang sosok, yang sering timbul apa? Fanatisme buta. Kan kita dari dulu sering mempersonifikasi sesuatu pada sosok. Bahkan kadang-kadang sosoknya itu mitos. Seperti Ratu Adil segala macam. Akhirnya kita lupa untuk menguji, untuk membenturkan ide-ide di dunia nyata, untuk melahirkan dialektika yang lebih baik untuk Indonesia. Ya, ini kan TGB ini adalah tokoh yang kita memang berharap ada tokoh bangsa atau calon-calon pemimpin yang punya visi yang besar. Ya, menurut saya TGB ini punya visi yang luar biasa dari berbagai aspek yang ada di Indonesia, juga termasuk aspek bagaimana kehidupan beragama di Indonesia. Beragama itu bukan berislam ya, beragama itu berarti kita hidup di dalam negara yang begitu beragam agama di dalamnya. TGB, Anda punya pikiran, punya visi yang luar biasa. Saya banyak belajar dari Bang Hazarin juga. Dan kita berharap Anda terus tampil sebagai pemimpin. Ya, pemimpin itu kan tidak harus menjadi presiden, pemimpin tidak harus menjadi, tapi pemimpin itu itu tadi bagaimana bisa menavigasikan orang untuk berpikir positif, bagaimana menegakkan akal sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Sehat selalu. Ya.